I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum teman-teman. Hai. Di sini saya akan membahas tentang Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, lalu bagaimana sih biografi dan kitabnya Ibnu Huzaimah? Kita akan membahas tentang biografi dan kitabnya Ibnu Huzaimah. Yang pertama, nama lengkapnya Ibnu Huzaimah adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah al-Naisaburi. Beliau ini lahir pada bulan Safar 223 Hijriah di Naisaburi. Nah, di Naisaburi ini adalah sebuah kota kecil di Khurasan yang sekarang ini terletak di bagian timur laut negara Iran. Selanjutnya mengenai rihlah ilmiah Ibnu Huzaimah. Sekitar tahun 240 Hijriah, ketika itu Ibnu Huzaimah masih berusia 17 tahun. Beliau ini giat mengadakan lawatan intelektual ke berbagai kawasan Islam. Seperti di Nisapur, beliau belajar kepada Muhammad bin Humaid. Kemudian di Marwah, beliau belajar kepada Ali bin Muhammad. Kemudian di Roy, kepada Muhammad bin Maron. Kemudian di Syam kepada Musa bin Syahal, kemudian di Jazirah kepada Abd al-Jabbar, kemudian di Mesir beliau belajar kepada Yunus bin Abd, kemudian beliau belajar ke beberapa lawatan intelektual kawasan Islam lainnya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai kitab yang ditulis oleh Ibnu Huzaimah. Nama kitabnya adalah Mukhtasar al-Mukhtasar min al-Musnad al-Sahihain al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dari musnad di sini tampaknya bukanlah tipe koleksi kitab hadis yang bersifat teknis, yakni kitab yang hadis-hadisnya disusun berdasarkan nama sanad terakhir yang bersambung tanpa memperhatikan subjek dan matter. Akan tetapi, Ibnu Huzaimah memahami kitab musnad dengan merajuk pada pengertian asal, yakni kitab yang hadis-hadisnya didukung oleh rantai isnad yang tak terputus sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bab-bab di dalamnya mencakup pembahasan sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Adapun jenis kitab Ibnu Huzaimah atau kitab Sahih Ibnu Huzaimah termasuk ke dalam kategori kitab Sahih. Lebih spesifiknya lagi, kitab Sahih adalah kitab-kitab yang penyusunnya tidak memasukkan ke dalamnya selain hadis-hadis yang sahih-sahih saja. Selanjutnya tentang isi kitab Ibnu Huzaimah. Koleksi hadis Sahih Ibnu Huzaimah berhasil diketemukan dan diterbitkan berjumlah 4 juz atau 4 jilid. Tiap juz dibagi dalam 2 atau 3 kitab dan tiap kitab terdiri dari beberapa bab. Terkadang beberapa kumpulan bab yang setema dikumpulkan secara periskopis dalam jamak, sehingga dalam satu kitab terdiri dari beberapa jamak. Adapun penyusunan kitab Sahih ini berdasarkan bab-bab yang bertalian dengan masalah fikih. Nah, tipe penyusunan kitab koleksi hadis macam ini adalah khas tipe musannif. Pembahasan selanjutnya mengenai biografi dan kitabnya Ibnu Hibban. Nama asli beliau yakni Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Ahmad Ibnu Hibban al-Taimi al-Busti. Beliau dilahirkan pada tahun 267-an Hijriah. Beliau juga dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat kental sekali dengan nuansa religiusnya, sehingga beliau menjadi seorang muslim yang sangat taat beribadah. Selanjutnya rihlah ilmiahnya Ibu Hibbah datang menemui para masyayikh pada masanya ke negeri-negeri mereka dan juga mendatangi ulama-ulama senior pada zamannya di kota-kota dan desa-desa mereka untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi lagi. Hal itu juga mengharuskan beliau untuk pergi ke 40 negeri, di antaranya Mesir, Damaskus, Syed, Damalah, Baitul Maqdis, dan yang lainnya. Kemudian kitab yang ditulis oleh Ibnu Hibban yang berjudul Sahih Ibnu Hibban. Nama lengkap dari kitab ini sesuai yang diberi oleh penulisnya, yakni Al-Musnad Al-Sahih ala At-Taqasim wa Al-Anwa min wairi wujud qat'in fi sanadiha wala tusub jarhin fi nakiliha. Dalam penamaan kitab ini, Imam Ibnu Hibban mengikuti gurunya, yakni Ibnu Huzaimah, dan juga lebih dikenal
dengan judul Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibnu Hibban dengan jumlah 18 jilid. Kemudian dapat diketahui bahwa dahulu naskah kitab ini pertama terbit pada akhir abad ke-8. Kemudian isi kitab Sahih Ibnu Hibban memuat kira-kira 7.448 hadis. Terdapat sekitar 4.801 hadis yang sama-sama dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Bukhari Muslim atau salah satunya. Sisanya kira-kira 1.647 hadis yang tidak terdapat dalam kitab Sahih Bukhari yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibbannya saja. Sebagaimana kualitas kitab Sahih Ibnu Hibban ini lebih tinggi daripada Mustadrak Al-Hakim. Adapun jenis kitab Ibnu Hibban dikategorikan dalam kitab Sahih. Dalam penyusunan kitab ini, Ibnu Hibban menerapkan sebuah metode asing yang dihasilkan oleh nalarnya yang diwarnai dengan kemampuan untuk menyusun serta berkreasi dan diprogram dengan ilmu usul dan ilmu kalam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, biografi dan kitab-kitabnya. Silakan dicermati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.